بسم الله الرحمن الرحيم عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا يا أيها الذين آمنوا
الله توبوا إلى الله توبوا إلى الله توبة نصوحا. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sama hadis-hadis dari Rasulullah, nama beliau, ciri-ciri fisik beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan alhamdulillah pada pertemuan masuk ya, kita sudah masuk di bab yang ke-47, bab tentang tawadhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu saja ini salah satu sifat yang sangat menonjol dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kita sudah terangkan kemarin bahwa yang dimaksudkan tawadhu adalah rendah hati, tidak menyombongkan diri, tidak membanggakan diri. Dan bukan bermakna rendah diri yang kadang ya ada pada sebagian muslim minder dengan agamanya, dalam artian dia malu ketika dia menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Adapun terkait dengan pelaksanaan syariat, maka kita harus memiliki yang dinamakan dengan izzah, rasa mulia, rasa penuh kepercayaan diri dalam melaksanakan ajaran agama kita ini. Namun kita tidak pernah menyombongkan diri, dalam artian tidak pernah merasa lebih baik daripada yang lainnya. Dan kita siap untuk berinteraksi dengan siapa saja, sebagaimana yang nanti akan kita baca dari sifat-sifat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan tawadhu ini satu sifat yang sangat sering kita dengarkan, walaupun dalam Al-Quran tidak disebutkan secara khusus,
lafaz tawadhu dan disebutkan dalam beberapa hadis, namun Al-Quran telah mengisyaratkan tentang tawadhu ini, ya, karena tawadhu ini dia lawannya adalah sombong, membanggakan diri, dan Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita bersifat sombong. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kalian ketika berjalan kalian memalingkan wajah kalian dari manusia dan kalian berjalan dengan sombong. Wala tamshi fil ardi maraha innaka lan takhriqal arda wa lan tablugha al jibala tula. Dan jangan kalian menyombongkan diri ketika berjalan, karena kalian tidak mampu menembus bumi, perut bumi, sebagaimana kalian juga tidak akan mampu untuk mencapai ketinggian gunung itu. Dan ini diingatkan, seorang manusia tidak pantas untuk menyombongkan dirinya. Dan Allah secara khusus memberikan adab penting kepada seorang pemimpin seperti nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika Allah mengatakan wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Wakhfid janahaka lil mu'minin, ya. Dua ayat yang menyebutkan tentang hal itu. Wakhfid janahaka lil mu'minin, wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Rendahkan sayapmu kepada sesama orang-orang beriman, rendahkan sayapmu kepada pengikut-pengikutmu, bawahanmu atau rakyatmu dari kalangan orang-orang beriman. Dan tentu saja dikatakan dari kalangan orang beriman karena dalam menghadapi kaum kufar, seorang muslim dituntut untuk memiliki izzah, ya. Rahama'u bainahum asyidda'u lil kuffar wa ruhama'u bainahum. Di sini akan disebutkan beberapa hadis-hadis yang menjelaskan sifat tawadhu dalam segala bentuknya. Walaupun dalam Al-Quran banyak berkaitan dengan cara berjalan, ya. Makanya sifat ibadur rahman yang sangat banyak itu, atau yang cukup banyak itu. Lalu sifat yang paling pertama yang Allah katakan adalah mereka-mereka ya alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Mereka-mereka yang kalau berjalan ibadur rahman, hamba-hamba dari Allah yang Maha Penyayang, adalah mereka-mereka memiliki banyak sifat. Sifat yang paling pertama yang Allah sebutkan, mereka kalau berjalan hauna, artinya tidak sombong. Dan kalau orang jahil yang nyapa mereka, maka mereka menyambut dengan sapaan yang penuh dengan keramahan dan menyebutkan kata-kata yang penuh dengan keselamatan. Kita akan lihat beberapa hadisnya, dan pada pertemuan yang lalu sudah ada hadis yang pertama. Hadis yang pertama kita sudah sebutkan, yaitu hadis di mana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam melarang pada umatnya untuk memposisikan beliau atau untuk memuji beliau secara berlebihan, atau yang dinamakan dengan al-itra', ya. La tutruni, jangan kalian memuji saya secara berlebihan yang nanti bisa menyebabkan memposisikan saya sebagaimana yang telah dilakukan oleh kaum Nasrani kepada Isa bin Maryam. Dan itu kadang pelan-pelan syaitan menggelincirkan manusia. Awalnya kita kagum kepada seseorang, lalu kita puji, dan pujian nanti akan berlebihan hingga suatu saat kita mungkin menyangka dia sebagai sesuatu yang maksum, hingga waliyadzubillah sampai menjadikannya dia sebagai Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu telah terjadi sejak dahulu, ya. Awal kesyirikan terjadi karena persoalan ghulu fis sholihin, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh alaihissalam, dan ujung puncaknya sebelum kedatangan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang terjadi pada kaum Nasrani yang menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan mereka. Adapun Nabi kita, beliau mengajarkan kepada kita untuk menyifatkan beliau dengan dua sifat saja, Abdullah wa Rasuluh. Abdullah wa Rasuluh, ini sifat, dua sifat yang paling mulia, karena Abdullah menunjukkan beliau bukan Tuhan, tidak pantas disembah, maka jangan sampai menjadikan beliau sebagai sesembahan selain Allah. Tapi di sisi lain beliau juga adalah Rasuluhu.
Rasul Allah yang tentu saja kita perlu hormati, kita perlu beradab dengannya, kita berikan hak-haknya. Dan inilah cara Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada umat Islam untuk tidak sama dengan kaum Nasrani yang mengkultuskan orang-orang soleh, pendeta-pendeta mereka, bahkan nabi mereka sampai dijadikan Tuhan. Makanya kita bilang Abdullah, sebagaimana kita juga tidak sama dengan kaum Yahudi yang sikapnya sangat kurang ajar kepada nabi-nabi mereka. Yaqtulunal anbiya, yaqtulunan nabiyyin bighairi haqq. Ya, Allah telah menyebutkan mereka membunuh nabi-nabi, al-anbiya, nabiyyin tanpa alasan benar. Setiap datang nabi diejek, diolok-olokkan, bahkan sampai taraf mereka tega ya untuk membunuh nabi-nabi mereka. Karena itu Islam diajarkan untuk memposisikan nabi dalam posisi yang seharusnya, dihormati, kita sangat ihtiram kepadanya, memberikan hak-haknya, kita sangat beradab di depannya. Namun di satu sisi atau di waktu yang sama kita juga tidak menuhankannya, tidak memposisikan beliau pada posisi yang hanya Allah berhak untuk diposisikan di posisi tersebut. Itu hadis yang pertama ya, kesimpulan dari hadis yang pertama. Sekarang kita masuk ke hadis berikutnya, dan seperti yang kita sebutkan juga karena begitu tawadhu'nya Nabi kita, maka sangat banyak hadis-hadis yang menjelaskan tentang sifat tawadhu' Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal. الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. الباب السابع والأربعون. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث 31 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا سويد بن عبد العزيز عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان امراه جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ان لي اليك حاجه، فقال: اجلسي في اي طرق المدينه شئت اجلس اليك. Ya, hadis yang pertama untuk malam ini atau hadis yang kedua dalam bab ini, atau hadis yang ke-331 dalam kitab Asy-Syama'il. Hadisnya diriwayatkan oleh Humaid At-Tawil dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, annam ra'atan, bahwa ada seorang wanita, ja'at ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat lahu, lalu wanita itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna li ilaika hajah, saya punya hajat kepadamu, saya punya kepentingan kepadamu. Faqal, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda menanggapi penyampaian dari wanita itu, ijlisi fi ayyi tariqil madinati syi'ti, silahkan pilih di jalan mana saja di kota Madinah kamu inginkan. Ajlisu ilaiki, saya akan siap bermajlis di situ, duduk di situ untuk mendengarkan hajat kebutuhanmu. Ya, ini hadis yang pertama. Hadis ini sebenarnya ada kelemahannya ya dari sisi sanad. Tadi ada periwayatan Suwaid bin Abdul Aziz. Ya, dalam sanad ini ada Suwaid bin Abdul Aziz, dan beliau ini dikatakan sebagai layyinul hadis. Hadisnya agak lemah ya, seorang perawi yang lemah. Walaupun layyin termasuk jenis kelemahan yang paling ringan, tapi intinya ada kelemahannya. Namun hadis ini juga telah didukung oleh riwayat-riwayat yang lain. Di antaranya riwayat Imam Muslim dengan sanad yang sahih dari Thabit
Ya, kalau ini dari Humaid At-Tawil, kalau ini dari murid Anas bin Malik yang lainnya, yaitu Thabit bin Aslam Al-Bunani dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annam ra'atan, ada seorang wanita, kana fi aqliha syai'un. Ini juga hadis ini lebih sempurna menjelaskan bahwa wanita ini wanita yang agak bodoh atau lemah akalnya, ya, wanita dari kalangan rendahan, wanita-wanita yang idiot, ya, atau dalam sebagian riwayat dia adalah seorang budak atau mantan budak, ya. Ini penting, ya, untuk menjelaskan kenapa sampai Rasulullah mau duduk bersamanya. Faqalat, wanita ini berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna li ilaika hajah, wahai Rasulullah, saya punya kepentingan kepadamu. Faqal, ya umma fulan. Lalu Nabi SAW bersabda, berkata kepada wanita ini, wahai ummu fulan, disebutkan kunyahnya, unzuri ayyisikak syi'ti, silakan cari jalan-jalan yang mana kamu inginkan, di mana tempatnya, hatta aqdiya laki hajataki, sampai saya menyelesaikan hajat kebutuhanmu. Fa khala ma'aha fi ba'di turuk, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama dengan wanita tersebut di sebagian jalan, hatta faraqat, sampai selesai wanita itu min hajatiha, dari hajatnya. Hadis ini menjelaskan tentang salah satu sifat tawadhu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sebagai seorang pemimpin besar, seorang yang super sibuk tentunya, tapi beliau siap untuk menyempatkan waktunya ketika ada salah seorang dari rakyat kecilnya membutuhkannya, yang mungkin kadang kalau orang-orang yang semacam ini, orang-orang yang kurang pintar atau orang bodoh, kadang dia merasa urusannya itu sangat penting, tapi setelah dia sampaikan ternyata urusan yang sangat biasa-biasa saja, persoalan yang ya remeh-temeh, persoalan yang tidak terlalu penting, tapi dia sangat penting, dia anggap itu sangat penting. Lalu seorang pemimpin besar seperti Nabi sudah menyempatkan waktunya, ternyata cuma itu yang mau dia sampaikan. Tentu saja hal ini diketahui sebelumnya oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi karena begitu tawadhunya beliau siapkan saja waktunya, walaupun yang minta ini seorang wanita rendahan, ya, seorang wanita dalam artian bukan seorang wanita terpelajar, seorang yang sangat awam, ya, di antara wanita-wanita di Madinah. Bahkan dikatakan fi aqliha syai', ya, agak bermasalah akalnya, ya. Tidak juga dikatakan gila, tapi hampir-hampir seperti itu, ya. Ini salah satu bukti ketawaduan seorang muslim, apatah lagi seorang pemimpin, adalah kesiapan untuk bersama dengan rakyatnya di mana saja dia berada, dan untuk memenuhi kebutuhannya, dan kapan saja, ya, kapan saja. Ini kata-kata kapan saja penting, ya, karena sebagian kadang menjadi begitu tawadhu, menjadi begitu, ya, dekat sama rakyatnya di waktu-waktu yang dibutuhkan, ya, menjelang kampanye, ya, atau pada musim-musim kampanye saja. Setelah itu tidak lagi, ya. Adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau, ya, tentu saja sebagai pemimpin tanpa kampanye, beliau adalah seorang pemimpin yang ditunjuk langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, dan beliau sifat tawadhu'nya ini memang sifat yang Allah berikan kepada beliau dan tidak dibuat-buat. Dan sesuatu, ya, bentuk tawadhu beliau adalah beliau senantiasa dekat dengan rakyatnya dan siap untuk mendengarkan apa saja yang diutarakan oleh rakyatnya. Tentu saja selain itu siap juga untuk menyelesaikan hajat-hajat kebutuhan mereka. Cuma di sini ada masalah yang mungkin dipertanyakan. Kenapa Nabi SAW mau berdua-duaan dengan wanita ini? Ya, karena dalam riwayat Imam Muslim ada kata-kata khala ma'aha, berkhalwat dengan beliau. Apakah ini tidak masuk dalam khalwat yang terlarang? Ya, ada beberapa jawaban dari ulama kita.
Di antaranya bahwa ini adalah wanita budak yang tidak berlaku ya, dan boleh jadi dia adalah bagian dari budak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak berlaku padanya hukum mahram ya, hukum bergaul berkhalwat dengan wanita yang bukan mahram, sehingga ini tidak masalah baginya. Dan sebagian ulama kita menyebutkan, dan ini disebutkan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, bahwa dalam masalah-masalah yang seperti ini, walaupun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam begitu tegas dalam masalah pergaulan, dan bahkan beliau sendiri mengatakan la usafihun nisa, saya tidak berjabat tangan dengan wanita. Namun kadang ada beberapa momen keadaan yang kelihatannya beliau agak dekat ya, atau semacam ini berkhalwat. Di antara jawabannya adalah mungkin ini terjadi sebelum turunnya ayat-ayat hijab ya, turunnya ayat-ayat hijab. Di samping juga tadi kemungkinan bahwa dialah budak yang tidak ada batasan baginya. Dan sisi yang lain yang disebutkan oleh Ibnu Hajar adalah Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan istri Nabi sebagai ibu-ibu orang beriman. Berarti siapa bapak orang beriman? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah bapak orang beriman, dan sebagai bapak dia tidak berlaku baginya ya, atau dia bisa saja menjadikan wanita-wanita yang lain sebagai anaknya ya, dalam artian dia boleh ya melakukan khalwat yang seperti ini, dan ini khusus untuk beliau ya. Jadi Ibnu Hajar sebutkan salah satu kekhususan beliau karena adalah posisi beliau sebagai bapak ya, tapi ini pun beliau tidak selalu lakukan ya. Dan dalam ini disebutkan bahwa dia memang wanita yang masih ya, difahami juga dalam sebagian riwayat, ada riwayat yang lain, dan ini disebutkan dalam Riyadhus Shalihin juga, wanita yang masih kecil ya, yang memegang Rasulullah dan berjalan keliling kota bersama Nabi SAW. Tapi ini untuk budak yang masih kecil. Tapi kalau ini dikatakan ummu fulan ya, berarti dia sudah dewasa, tapi kemungkinannya itu tadi ya, karena makna bahwa Nabi kita sebagai posisi sebagai bapak, sehingga ada hal yang diperkecualikan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, dan ini pun tidak beliau lakukan selalu rukhsah semacam ini kepada setiap orang ya, kepada setiap orang. Adapun pernyataan atau ketika seorang berdalil, gimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ma kana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Bagaimana dengan firman Allah yang mengatakan Muhammad itu bukan bapak salah seorang dari laki-laki di antara kalian, tapi beliau adalah Rasul dan penutup dari seluruh nabi. Di sini menunjukkan bahwasanya beliau bukan bapak dari salah seorang di antara kalian. Jawabannya ada dua, bahwa maksud dari bukan bapak dari salah seorang di antara kalian adalah aba ahadim mir rijalikum. Beliau bukan bapak salah seorang dari kalian karena anak-anak beliau yang hidup sampai dewasa cuma wanita saja. Adapun yang laki-laki tidak ada anak beliau yang beranjak dewasa, semua meninggal dalam usia kecil. Maka benar ya kalau dikatakan aba, maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum, karena anak-anak beliau semua adalah wanita. Jawaban kedua adalah bahwa yang dimaksudkan beliau bukan bapak dari salah seorang kalian, bukan bapak secara nasab, tapi beliau adalah bapak ideologis untuk seluruh kalian. Maka dalam hal ini boleh baginya berlaku beberapa hukum seperti yang kita isyaratkan tadi. Wallahu ta'ala alam. Ya. Al-Hadits Al-Thani wa Thalathuna wa Thalathumiyah. Qala al-Imam Al-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala, haddatsana Ali bin Hujr qala haddatsana Ali bin Muslim an Muslim al-A'wari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-marida wa yashhadu al-janaiza wa yarkabu al-himara wa yujibu da'wat al-'abdi wa kana yawma bani Qudayrata على حمار مخطوم بحبل من ليف عليه إكاف من ليف.
Hadis yang berikutnya, hadis yang ke-332, datang dari Anas bin Malik, ya, masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udu al-marid, beliau membesuk, menjenguk orang sakit, wa yashhadul janaiz, dan beliau menghadiri jenazah, wa yarkabu al-himar, dan beliau mengendarai keledai, wa yujibu da'wata al-abdi, dan beliau menjawab undangan dari hamba sahaya. Wa kana yawm Bani Quraidah ala himarin, pada masa atau pada saat Bani Quraidah, pengusiran Bani Quraidah, beliau naik di atas kendaraan keledai, makhtumin bihablin min lifin, yang tali kekangnya itu dari lif, ya, dari serabut-serabut, ya. Wa alaihi ikafun, dan juga pelananya yang dia gunakan, yang beliau gunakan untuk sebagai alas beliau menunggang keledainya itu min lifin, juga dari serabut-serabut yang dimasukkan, yang seadanya saja pada ikafnya itu, pada pelananya. Hadis kita ini ada juga kelemahannya, ya. Hadis kedua ini juga ada kelemahannya karena berasal dari jalan Muslim Al-A'war, ya, dan Muslim Al-A'war ini seorang perawi yang terkenal dengan kelemahannya, bahkan sangat lemah. Tapi hadis ini walaupun sanadnya lemah dari sisi sanad, tapi setiap poin-poin yang ada dalam hadis ini ada disebutkan juga dalam hadis-hadis yang sahih lainnya, ya. Karena itu tidak apa-apa kita bahas tentang hadis ini. Hadis ini menjelaskan kepada kita beberapa contoh dan bukti tawaduknya seorang pemimpin seperti Nabi SAW. Dan yang ceritakan ini adalah sekretaris beliau, pendamping beliau, khadim beliau, pelayan beliau, yang selalu mendampingi beliau sejak di masa hijrah, setelah hijrah di kota Madinah sampai beliau wafat. Yang selalu mendampingi beliau anak muda cerdas, seorang yang diamanahkan langsung oleh ibunya menjadi pendamping Nabi SAW, Anas bin Malik. Karena itu berita-berita yang beliau sampaikan, ya, tentu saja adalah informasi yang beliau lihat langsung, ya, selama 10 tahun bersama dengan Nabi SAW. Ada berapa sifat Rasulullah yang beliau sebutkan di sini. Pertama, ya'udul marid, ya. Di sini beliau menggunakan fi'il mudhari, kana ya'udu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'udul marid. Dan fi'il mudhari menunjukkan sesuatu yang yatajaddad, ya, sesuatu yang terus berlangsung. Kalau dikatakan adal marid, pernah, ya, pernah menjenguk orang sakit, boleh jadi cuma satu kali saja, ya. Tapi ini beliau mengatakan kana ya'udu, artinya sesuatu yang bil istimrar, sudah menjadi kebiasaan yang melekat pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjenguk orang sakit. Bahkan yang beliau jenguk itu bukan hanya kelas-kelas atas, ya, bukan pemimpin-pemimpin pembesar Quraisy. Bahkan kadang anak kecil dari Yahudi pun beliau jenguk, ya, tetangganya, ya, tetangganya. Dan sahabat-sahabat yang lainnya, beliau Jabir dan beberapa hadis-hadis yang menunjukkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit. Karena itu ketika beliau menyebutkan kepada kita tentang sifat-sifat atau hak-hak mukmin dengan mukmin lainnya, muslim dengan muslim yang lainnya, salah satunya wa idza maridha fa'udhu, yang kalau sakit maka besuklah, jenguklah. Beliau orang yang pertama kali mencontohkan ini, ya. Jadi beliau mengunjungi, membesuk rakyatnya, termasuk seorang yang mungkin tidak diperhitungkan oleh sahabat-sahabat yang lain, ya. Makanya ketika si tukang sapu masjid, ya, seorang wanita budak hitam
yang tugasnya untuk menyapu masjid meninggal dunia, lalu tidak diberitahukan kepada Nabi SAW, beliau marah, ya, karena beliau merasa ini seorang yang pantas untuk diberikan haknya, dijenguk ketika sakit dan diantarkan jenazahnya, ya. Yang kedua adalah wa yashhadul janaiz, beliau menghadiri jenazah. Menghadiri jenazah, hal yang paling penting dalam menghadiri jenazah ada dua, yaitu ikut menyalati jenazah dan mengantarkannya sampai ke kuburannya, ya. Ini dua dari amalan menghadiri jenazah yang paling penting. Walaupun kadang ketika ada seseorang yang melayat jenazah, ya, ketika jenazah disemayamkan, ya, belum dikuburkan, ada sebagian kita mungkin waktunya tidak banyak, ya, tidak sempat untuk menyalati sebentar, ya, apalagi untuk mengantarkannya. Tapi saat sekarang ini masih ada waktu untuk dia datangi rumahnya, mentakziah, ya. Ini takziah sudah mulai berlaku, ya. Jadi takziah itu begitu ada orang yang meninggal dunia, maka saat itu juga sudah mulai waktu kita bertakziah. Jangan pemahaman kita takziah itu nanti berarti besok malam ini sudah takziah, ya. Ikan biasa orang bilang meninggal, ya, berarti nanti malam takziah, ya, atau besok malam berarti takziah. Kapan saja, ya, seorang dari saudara kita meninggal dunia, maka saat itu juga kita sudah dianjurkan bertakziah kepada kalangan keluarganya, ya, kalangan keluarganya. Jadi kadang kita cuma sekedar bertakziah tanpa sempat untuk menyalatinya dan mengantarkan jenazahnya. Ini juga tidak mengapa, ya, tidak mengapa, termasuk bagian yashhadul janaiz, ya, menghadiri jenazah. Tapi yang mendapatkan pahala khusus yang disebutkan dalam hadis tentang qirat, ya, qirat itu sebesar bukit yang besar, ya. Dia seperti bukit yang Jabal Azim, ya, bukit yang azim, yang besar, yang agung. Dan kalau di samping menyalati lalu kita mengantarkannya, itu berarti qiratan, ya, kita akan mendapatkan dua pahala sebesar dua gunung yang besar. Itu yang paling afdal, ya, paling afdal. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam banyak keadaan beliau sampai mengantar ke kuburannya sampai selesainya proses penguburan itu. Nah, ini diantara bentuk tawadhu beliau, ya, bentuk tawadhu beliau. Dan tentunya ini diantara keberkahan waktu Nabi SAW. Kadang kalau kita baca hadis-hadisnya, kadang kita tidak bisa habis berfikir, ya, gimana seorang yang sangat sibuk, ya, sangat sibuk seperti Nabi kita SAW, hal-hal yang sangat detail dan kecil pun yang ada pada sahabatnya, beliau ikut di dalamnya, ya, dan beliau membantunya. Padahal sahabatnya begitu banyak dan umatnya serta rakyatnya begitu banyak yang perlu beliau urus. Ya, jangankan rakyatnya, ya, kadang sebagian kita keluarganya saja dia tidak sempat lagi untuk memberikan hak yang sempurna karena kesibukannya. Ya, adapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mampu untuk memberikan semua yang memiliki hak-haknya secara sempurna. Dan ini tentu sajalah keberkahan waktu yang perlu banyak kita minta doakan, ya, minta berdoa kepada Allah untuk bisa mendapatkan keberkahan waktu seperti itu. Beliau yashhadul janaiz, ya, dan jenazah ini sama dengan tadi orang sakit, tidak harus orang-orang tokoh baru dia mau datangi jenazahnya. Bahkan kadang rakyat kecil pun, ya, seorang yang tidak diperhitungkan oleh sahabat pun bagi Nabi perlu untuk dihadiri jenazahnya, disolati dan diantar sampai penguburannya. Yang ketiga di antara bentuk tawadhu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah yarkabul himar. Beliau mengendarai kendaraan himar, keledai. Ya, karena keledai ini kendaraan yang paling rendah tingkatannya, ya. Kan paling tidak kalau mau diklasifikasikan untuk kendaraan di masa itu, yang paling rendah himar, lalu yang kedua pertengahan kuda, dan yang paling tinggi unta, ya. Jadi mungkin untuk kita hari ini himar bagikan sepeda, ya,
kuda bagaikan motor mungkin, lalu unta bagaikan mobil, ya. Kalau seperti itu, berarti Nabi kita pernah mengendari kendaraan yang paling murah, ya, paling sederhana, yaitu himar. Dan kadang beliau membonceng sahabatnya, ya, seperti kisah Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau bonceng di atas himar beliau, ya, di atas himar beliau. Dan ini juga bukan sesuatu tawadhu yang dibuat-buat, ya, tapi memang adalah tawadhu dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sangat sederhana, ya, dalam hal yang seperti ini. Yarkabul himar. Dan sifat berikutnya adalah wa yujibu da'watal abdi, dan beliau juga menjawab undangan yang datang dari rakyat kecilnya. Bahkan abdi itu kan hamba sahaya, ya, hamba sahaya yang punya hajatan. Dan kan kalau orang seperti itu ada hajatannya, mungkin undangannya untuk suatu acara yang sangat-sangat sederhana, ya. Bisa dibayangkan mungkin makanannya seadanya, ya. Tapi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau sampai diundang untuk suatu makanan yang waktu itu dikatakan seperti kikil, ya, sesuatu yang sangat sederhana undangannya, dan itu sudah disampaikan sebelumnya, beliau mendatanginya, ya, beliau mendatanginya. Ini juga bentuk tawadhu, ya, dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, karena beliau menjawab undangan. Jadi ini sekaligus mentakkid, ya, menegaskan kepada kita bahwa makna hadis idza da'aka fa'ajibhu, jika dia mengundangmu maka hadirilah undangannya. Ini jangan kita pilih-pilih, ya. Kalau si fulan yang undangan-undangan dari orang yang besar, lalu kita semangat menghadirinya. Lalu kalau undangan-undangan dari rakyat kecil, ya, orang-orang biasa-biasa, kita tidak memperhatikannya. Ini satu sifat yang bertentangan dengan sifat tawadhu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukti yang lain yang terakhir disebutkan sini adalah kendaraan beliau, ya, kendaraan beliau sampai pelana yang beliau gunakan untuk beliau duduki di tunggangannya itu dari suatu hal yang pelana yang sangat biasa-biasa saja, ya. Jadi seadanya saja dimasukkan serabut itu, ya, di pelananya, sekedar untuk bisa diduduki yang tidak terlalu sakit, ya, membuat sakit ketika kita naiki, ya, walaupun dia bukan, ya, belum bisa menjadikan pelananya itu empuk, ya, untuk ditunggangi. Tapi itulah ketawaduan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa satu, ya, kita ambil satu lagi hadis. Fadhal. الحديث الثالث 30 و300 قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى حدثنا واصل بن عبد الأعلى الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل عن الأعمش عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب ولقد كانت له درع عند يهودي فما وجد ما يفكها حتى مات. Hadis yang ke-333 masih dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yud'a ila khubzi syair, beliau diundang perjamuan roti, ya, roti gandum, wal ihalah, dan yang dicampur dengan minyak. As-sanikha, as-sanikha ini minyak yang sudah tua, ya, minyak yang sudah tua yang hampir tidak layak lagi untuk dimasak atau untuk dikonsumsi. Fayujibu, beliau tetap menjawabnya, ya, beliau tetap menjawabnya. Walaqad kana lahu dir'un, beliau punya dir', ya, punya baju besi, inda Yahudi, yang digadaikan pada Yahudi. Fama wajada ma yafukkuha, dan tidak ada seorang pun yang beliau dapatkan yang bisa menebusnya, hatta mata, sampai beliau meninggal dunia, ya. Hadis kita ini juga sebenarnya ada kelemahannya, ya, sanadnya ini yang di depan kita ini, karena periwayatan dari Anas bin Malik ini datang dari A'mash Sulaiman bin Mihran,
dan yang sahih bahwa Amash tidak ketemu dengan Anas bin Malik. Jadi sanadnya munqati, terputus. Tapi hadisnya sahih karena Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini dengan sanad yang bersambung dari Qatadah bin Di'amah As-Sadusi. Kan itu isi dari hadis ini sahih ya, walaupun sanad yang kita baca tadi, kita dengarkan adalah sanad yang lemah. Ada beberapa hal ya sebagai isyarat penting ya dari hadis ini, ada beberapa potongan yang penting. Pertama, di sini disebutkan atau dirincikan bukti tawadhu beliau dalam menghadiri undangan. Sampai sini katakan undangannya cuma sekedar menghadiri makan roti yang dicampur dengan minyak, yang itu pun minyaknya kualitas yang paling rendah dan sudah hampir tidak layak lagi untuk dikonsumsi ya. Tapi masih bisa ya, artinya ya ini juga tidak menunjukkan bahwasanya bolehnya mengonsumsi barang-barang yang sudah kadaluarsa ya, tidak juga ya. Beliau tetap juga memperhatikan masalah kesehatan ya. Tapi sampai kadang sesuatu yang sudah ya biasa-biasa saja ya, bukan makanan yang enak pun beliau menghadiri ya undangannya. Jadi kalau ada undangan, tidak usah dulu tanya apa jenis masakannya ya, atau undangan apa ini ya, antum hadir saja ya. Makanya sampai pun kalau kita puasa dapat undangan, bisa kita datang ya, sekedar untuk mendoakan. Jadi undangan itu memang undangannya undangan makan, tapi tidak harus juga kita makan. Seandainya pun kita datang ternyata makanannya kurang kita sukai, yang tidak harus kita makan. Tapi kalau bisa makan lebih bagus ya, supaya tidak menyakiti perasaan dari saudara kita. Tapi ya antum seadanya saja ya, supaya tidak juga melakukan hal yang bisa lebih menyakiti ya yang punya makanan. Tapi kalau memang kita puasa, kita doakan ya, kita hadir tapi kita doakan, menunjukkan bahwasanya intinya adalah menghadiri undangan itu, mendapatkan keberkahannya. Tidak harus kita baru mau menghadiri kalau makanan yang cocok dengan kesukaan kita. Kemudian hal yang kedua yang disebutkan di sini sebagai bentuk tawadhu beliau dan kesederhanaan beliau punya baju besi yang digadaikan kepada orang Yahudi, dan itu sampai beliau meninggal dunia ya. Beliau meninggal dunia dalam keadaan tidak memiliki sesuatu yang bisa beliau wariskan kepada umatnya kecuali ilmu saja, kecuali hadis-hadis beliau. Bahkan beliau memiliki barang yang belum ditebus yang beliau gadaikan pada orang Yahudi. Dan dalam beberapa riwayat nanti Abu Bakar radhiyallahu anhu menebusnya. Itu pun setelah beliau wafat sallallahu alaihi wasallam. Jadi sini ada dua sifat tawadhu beliau, yaitu dalam menghadiri semua jenis undangan, tentu saja undangan yang halal ya, halal dalam artian undangan yang tidak ada kemungkaran di dalamnya. Dan yang kedua adalah kesederhanaan beliau dalam hidup sampai beliau tidak ada sesuatu yang beliau bisa wariskan kepada keluarganya dan kepada umatnya. Bahkan beliau meninggalkan utang ya, meninggalkan utang sallallahu alaihi wasallam. Ya, sekira ini wallahu taala alam. Gimana kalau misalnya habis makanannya? Ya. Apa sih tamu kalau misalnya habis makanan? Semoga ya. Maksudnya dia sudah datang tapi tidak ada makannya. Ya. Jadi bilang saja alhamdulillah, saya cuma mau untuk datang untuk mau mendoakan antum ya. Jadi yang penting ya antum juga mesti tahu ya, antum memang datang sesuai dengan waktunya atau tidak ya. Jangan-jangan memang sudah lewat waktunya baru antum datang. Tapi kalau antum datang tepat waktu ya, cuma memang terlalu cepat habis ya, antum doakan saja ya. Bilang enggak usah repot-repot, saya cuma mau doakan antum ya. Bagus itu insyaallah ya. Karena tuan rumah itu sudah pusing juga sebenarnya ya, kalau sudah dalam keadaan yang seperti itu. Ya antum besarkan hatinya bahwa kita hanya mau mendoakan antum saja ya. Barakallahu. Ya sekiranya wallahu taala alam, sallallahu nabi Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya